Salam jumpa lagi dengan semua sahabat Beta Trilensa. Kali ini kita akan ke Museum Siwa 5. Tapi jalannya bukan dari sini ya teman-teman, dari sebelahnya lagi. Nah ini dia, kita disambut dengan tulisan Usumai di Lumatau Moloko. Artinya selamat datang di rumah tua orang Maluku. Yuk ikut. Nah teman-teman, di sini kita akan ketemu dua ruangan. Salah satunya ruang kelautan yang ada di sebelah kiri saya. Tapi kita terus karena tiketnya ada di paling atas. Nah di sini kita masuk dengan harga 5.000 per orang. Nah pertama-tama kita akan ke ruang yang pertama, yaitu ruang pameran busana. Selamat sore Bapak Ibu, kita sekarang berada di ruang pameran busana pengantin Nusantara yang ada di Museum Siwa 5. Dan tentu saja Museum Siwa memiliki 4 ruang pameran. Ini yang pertama. Di sini akan kita lihat busana-busana pengantin dari seluruh provinsi dan diperkenalkan awal oleh Provinsi Maluku. Provinsi Maluku ini juga perwakilan dari Maluku Tengah, Kota Ambon, dan juga kalau kalian tahu bahwa orang Maluku ini terkenal dulu karena rempah-rempahnya. Cengkeh dan pala, bahkan juga kayu manis dan lain-lain, sehingga bangsa Eropa datang ke sini. Dan tentu saja pengaruh gaya berpakaian juga menjadi bagian dari masyarakat Maluku. Nah ini busana pengantin yang mana pengaruh dari bangsa Portugis dan bangsa Belanda. Kita sebut ini baniang, tapi setelannya ini ada jas merah, baniangnya putih dalaman, dan dia punya ban pinggang atau ikat pinggang dan sepatu. Kalau perempuan ini juga tentu saja pengaruh rempah-rempah ini menarik perhatian bangsa Eropa saja, tapi juga tentu saja dari pedagang-pedagang dari Arab dan dari Cina. Nah ini dulu ada namanya jalur sutra, di mana pedagang-pedagang dari Eropa, dari Asia, dan melalui jalur rempah mereka tiba di Maluku dan juga berdagang. Dan salah satu pakaian yang terkenal mungkin di Indonesia kita sebut dengan kebaya ya, atau bahasa Indonesia kita kebaya, bahasa Ambonnya kebaya. Ini juga dipakai oleh perempuan Maluku untuk busana pengantinnya. Nah lalu dimulai dari atas, kita punya perhiasan di sanggul kepala, itu kita sebut dengan bunga goyang. Bunga goyang diikat di belakang konde agar kondenya itu tidak terbongkar. Dan biasanya bunga goyangnya ada tusuk konde, ada biasa 7 atau 9. Dan selanjutnya di bawah ada kain berwarna merah dengan motif bunga dan daun, ini disebut dengan muscita. Selanjutnya ini kabaya yang tadi saya jelaskan. Selanjutnya kita punya rok dengan motif bunga, motif daun, dan juga sepatu yang kita sebut dengan cemera. Tentu saja bukan hanya dari Maluku yang kita punya ini, tapi juga busana Maluku ini cukup luas karena kita punya 9 kabupaten dan 2 kota. Otomatis ada Kota Tual dan Kota Ambon. Tapi untuk busana pengantin yang paling terkenal juga itu kita harus lihat dari busana pengantin dari Maluku Tenggara Barat dan juga Maluku Barat Daya, yang mana perwakilan dari Tanimbar dan juga dari Tepa, daerah Kisal, Litimor, Lapor, itu busana pengantinnya dari tenun. Dan juga untuk perwakilan Maluku Tenggara. Tapi gaya berpakaian juga teradopsi dari busana Eropa karena budaya modernisasi telah masuk, sehingga gaya berpakaian juga kita tidak putih ada jas dengan gaun pengantin. Nah untuk yang Maluku Tengah ada perwakilan yang begini maupun yang teradopsi atau dipengaruhi budaya Muslim. Dan tentu saja untuk pernikahan, para masyarakat pemakaian busana pengantin di acara resminya itu juga sebelumnya ada tahap pertama, ada masing minta. Nah, budaya masing minta ini diawali dengan diskusi dari keluarga perempuan dan keluarga laki-laki untuk menentukan mahar atau harta kawin. Harta kawin itu juga tergantung dari permintaan keluarga perempuan, atau juga diharuskan karena mengikuti asal dan muasal adat dari keluarga perempuan. Dan biasanya ini untuk perwakilan secara umum saja, kita ada Sopi, ada Siri Pinang Kapur,
ada uang, tapi nominalnya kita tulis saja, tapi sekali lagi bahwa jumlah uang ditentukan oleh permintaan keluarga perempuan. Ada gong dan ada tempayan yang berisi Shopee untuk pemuda dan pemudi kampung. Nah, ini gambaran sekilas tentang bagaimana proses masuk minta, bayar adat, ya, dan harta kawin itu diberikan dari keluarga laki-laki kepada keluarga perempuan. Dan tentu saja sebelum acara ini berlangsung sudah ada tatap muka secara intern antara perwakilan dari keluarga laki-laki maupun keluarga perempuan. Selanjutnya ini yang tahap berikut, masuk minta dan menentukan berapa jumlah harta kawin dan rencana dan syarat-syarat lainnya hingga menuju ke acara pernikahan. Demikian di busana pengantin, dan kita akan masuk ke rumah pameran foto perempuan hebat Maluku yang berkontribusi secara lokal, nasional maupun internasional. Terima kasih. Dari festival pameran busana, berarti kita ke gedung sebelah di sana, itu ruang pameran foto perempuan hebat. Kita turun lagi ke bawah sini, tapi bisa juga selain foto boothnya ada kondisi-kondisi yang ditampilkan di luar seperti patung Martha Christina di sana di bagian ini. Setelah itu kita lanjut turun ke sini ke jam saya, kita menuju ke kondisi sini. Kita melihat juga koleksi-koleksi yang ditaruh seperti meriam dan bangkai dan juga patung muda di sini. Setelah kita mengunjungi ruang pameran sejarah dan budaya untuk sekolah kedua dan terakhir kita di ruang pameran. Jadi Bapak Ibu, kita punya pameran baru yang dibuka secara resmi pada tahun 2021 dan diresmikan oleh Ketua Tim PKK Maluku Widya Mulan Ismail. Dan Halo guys, kembali bersama saya kita di museum 25.
Ya teman-teman, saat ini kita sudah ada di gedung yang keempat, yaitu gedung kelautan. Yuk ikutin saya. Nah, teman-teman, di sini ada 3 kerangka ikan paus dan yang terpanjang itu dengan ukuran 23,5 meter ikan paus biru yang terdampar di Pulau Buru. Nah, teman-teman, di sini ada juga mutiara. Nah, mutiara itu terdiri atas 2 jenis, yaitu mutiara alami dan mutiara budidaya. Mutiara dapat hidup di air tawar dan air asin. Ini adalah alga atau rumput laut ya, teman-teman. Nah, ini teman-teman aktivitas timbal laor yang ada di Maluku. Laor dikenal dengan sebutan cacing laut. Ini biasanya muncul di perairan Maluku setahun sekali ya, pada bulan Maret atau April. Biasanya berwarna merah, kuning, hitam, biru, dan coklat. Biota ini amat khas, sejauh ini diketahui hanya ditemukan di perairan Indonesia Timur. Bagi teman-teman yang pengen tahu lebih banyak dan lebih detail tentang sejarah peradaban Maluku, teman-teman boleh mengunjungi Museum Siwa 5 yang terletak di kawasan Taman Makmur, Desa Amahusu, Kecamatan Nusanewe, Kota Ambon. Jarak dari pusat kota hanya 5 km. Nah, teman-teman, sekian dulu perjalanan kita di Museum Siwa 5. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk subscribe dan tekan lonceng untuk mendapatkan notifikasi video berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa.